Yes, oke. Ya, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita akan buka dengan meditasi pembuka. Dan pada malam hari ini akan saya pandu. Ya, kita akan lakukan meditasi kurang lebih 10-15 menit. Ya, oke. Silakan teman-teman persiapkan terlebih dahulu postur meditasinya. Kita tidak perlu terburu-buru untuk masuk dalam state meditasi. Kita siapkan terlebih dahulu postur kita. Kita tegak luruskan tulang punggung kita dengan rileks. Dua poin yang paling utama dalam meditasi adalah postur dari tulang punggung kita tegak lurus. Apapun kita mau kondisi kita, apakah kita sedang duduk di kursi, sedang berbaring, ataupun duduk bersila. Hal yang paling utama adalah tulang punggung tegak lurus. Dan poin keduanya adalah relax. Jadi sekalipun tulang punggung yang tegak, tapi relax. Kedua telapak tangan bisa Anda letakkan di pangkuan lutut. Mata bisa terpejam dan boleh juga terbuka. Jikalau Anda dalam kondisi yang capek, ngantuk, maka saran saya adalah matanya terbuka. Oke, rilekskan otot-otot tubuh dari kepala hingga kaki. Jika bisa rileks, oke. Namun kalau tidak bisa rileks, cukup izinkan saja tubuh kita, otot tubuh kita tidak bisa rileks. Dengan mengizinkan, maka otomatis otot tubuh kita sudah rileks. Regangkan, lepaskan ketegangan-ketegangan yang ada pada tubuh kita, terutama pada bagian pundak atau bahu. Sekarang rasakan kehadiran tubuh kita yang sedang duduk di sini atau berbaring di sini atau bersila di sini di saat ini. Rasakan berat tubuh atau gravitasi tubuh kita.
Oke, sekarang bawa kesadaran bersama dengan tubuh yang sedang bernafas. Sadari nafas yang masuk dan keluar. Kita bernafas secara alami, apa adanya, seperti yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Tidak perlu diatur. Nafas pendek, oke. Nafas panjang, oke. Nafasnya ringan, oke. Nafas berat pun oke. Semuanya oke. Yang terpenting kita tahu kita sedang bernafas. Selama kita masih ingat dan tahu sedang bernafas, itu sudah cukup. Tidak masalah kalau ada pikiran yang hadir, bertahan, kemudian pergi. Biarkan saja. Terpenting kita tahu sedang bernafas. Selama kita masih tahu, masih ingat sedang bernafas, pikiran bukanlah problem. Pikiran yang hadir bukan problem. Pikiran yang pergi juga bukan problem. Demikian juga perasaan. Biarkan saja perasaan muncul dan pergi. Kita tidak mengusirnya. Oke, teman-teman, sekarang kita lepaskan perhatian pada nafas. Kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Kita istirahatkan sejenak. Oke, sekarang bawa kesadaran bersama dengan telinga mendengar suara apapun yang ada di sekitar ruangan di mana kita sedang bermeditasi.
Tidak perlu kita fokus pada satu suara, tidak perlu juga kita menganalisa sumber suara atau jenis suaranya. Terpenting kita mengetahui sedang mendengar suara. Apakah suara percakapan, suara mesin, suara angin, apapun. Kita hanya tahu mendengar suara. Kita tidak perlu menganalisa atau memaknai suara apa itu. Oke, kita bisa lepaskan saat ini objek suaranya. Kita cukup beristirahat, mengistirahatkan batin kita dalam kesadaran yang terbuka. Kita tidak lagi bermeditasi, tapi juga tidak melamun atau lost. Batin beristirahat, namun tidak melamun. Baik, buat teman-teman yang matanya terpejam, bisa membuka dengan lembut dan perlahan. Memandang ke depan apa adanya. Tidak fokus, tidak perlu fokus pada satu bentuk, hanya memandang saja. Oke, latihan cukup. Ya, oke teman-teman, eh, kita sudah memulai latihan malam hari ini dengan ini ya, latihan pembuka. Oke, sekali lagi cek suara. Apakah suara saya masih bisa bersama dengan Anda, bisa terdengar dengan baik? Thank you, thank you. Oke, teman-teman, pada malam hari ini topik kita itu kok ya persis dengan apa yang sedang saya alami, gitu ya. Apa itu? Biasanya kan ketika sebelum acara dimulai, saya bisa me, apa ya, menyiapkan musik gitu ya. Terus kemudian eh, teman-teman bisa selain melihat slide di monitor, tapi juga ada suara musik yang muncul. Nah, kok kali ini nggak tahu, saya masih belum tahu ini apa sebab gitu ya. Suaranya itu nggak keluar, suaranya nggak keluar. Jadi eh, ada rasa tidak suka yang muncul. Ya. Kenapa? Karena ya tidak sesuai dengan harapan saya, gitu kan. Nah, topik pada malam hari ini adalah rasa suka dan tidak suka itu sebetulnya bukan masalah dalam meditasi. Dan tentu hal semacam ini itu makanan kita sehari-hari ya.
dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berjumpa dengan rasa suka, tidak suka, suka, tidak suka. Kira-kira begitukah teman-teman juga? Coba kasih komen ya. Apakah Anda uh, me, juga mengamati, gitu ya, menyadari rasa suka dan tidak suka itu muncul, ya, sering muncul di dalam kehidupan Anda? Ya, sambil menunggu, ya, oke. Apalagi di kerjaannya. Thank you. Ya, ngomong-ngomong, Bro Eripin udah bisa inikah eh, bersama dengan kita? Oke, belum ya. Jadi maaf kalau saya Arifin. Ya, jadi malam hari ini topik kita itu membahas tentang rasa suka dan tidak suka, tetapi khususnya di dalam latihan meditasi kita. Oke, sebetulnya seperti yang juga guru kita sering ingatkan, meditasi pun kita bisa lakukan kapan saja di mana saja kan. Jadi kita bisa saja nantinya setelah pada malam hari ini memahami atau lebih mengetahui, kita juga bisa memanfaatkan rasa suka dan tidak suka pada kehidupan kita sehari-hari, di aktivitas kita kehidupan sehari-hari, itu kita bisa gunakan atau manfaatkan sebagai objek meditasi. Gitu ya. Nah, apakah topik kita pada malam hari ini ada landasannya? Nah, ini yang saya akan sharing kepada teman-teman tentang landasan topik kita pada malam hari ini. Apakah itu Oke, teman-teman, slide-nya bisa terlihat di monitor Anda. Eh, ya, eh, apakah gambarnya bisa? Ya, bisa ya. Baik, oke. Jadi konsep berpikirnya begini, teman-teman, bahwa rasa suka dan tidak suka itu sebetulnya dua di antara tiga bentuk perasaan. Sebetulnya ada satu lagi, um, rasa netral, ya. Tapi saya tidak membahasnya. Yang saya bahas di sini adalah, atau yang saya share di sini adalah rasa suka dan rasa tidak suka, di mana kedua rasa ini sering muncul ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama karena topiknya ini di dalam kegiatan meditasi, maka rasa suka dan tidak suka itu juga muncul di dalam atau di saat kita praktek meditasi kan. Contohnya apa? Misalkan yang sering saya dengar gitu ya dari pengalaman teman-teman yang latihan meditasi adalah eh, rasa suka ketika meditasinya itu suasananya dia mendapatkan keadaan mentalnya itu tenang, gitu ya. Keadaan mental tenang, rileks, dan apalagi kalau bertahan cukup lama. Itu banyak orang suka dan merasa bahwa meditasinya itu berhasil. Yes, sukses. Jadi meditasi yang dianggap sukses atau berhasil itu kalau kita bisa tenang, ya kita bisa berada dalam kondisi yang tenang. Nah, tapi apakah itu pengalaman tersebut selalu kita dapatkan di kala atau di saat kita latihan meditasi? Nyatanya tidak, bahwa pengalaman itu tidak selalu muncul. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan semakin dicari, semakin kita nggak dapat. Betul ya? Mungkin teman-teman juga sering mengalaminya. Semakin kita mencari, semakin kita tidak mendapatkan pengalaman itu. Ya, malah justru sebaliknya, kita menjadi semakin stres. Ya. Nah, ketika pengalaman itu kita dapatkan,
taruhlah kemarin, terus hari ini pastinya kita akan atau punya keinginan untuk mengulanginya. Senang nih, semangat nih. Wah, kemarin saya meditasinya itu sukses. Perasaan saya jadi tenang sekali, nyaman, enak sekali. Jadi pulang kerja karena kita punya pengalaman yang menyenangkan, kita buru-buru, ya, rajin untuk latihan lagi. Pulang kerja, mandi, terus kemudian bahkan nggak nggak pakai makan malam, nggak sempat makan malam atau sengaja tidak makan malam, mau meditasi. Untuk apa? Ya, supaya mendapatkan rasa tenang itu tadi. Ya, itu rasa suka, gitu ya, rasa suka. Nah, pada saat malam itu bermeditasi, pengalamannya yang didapat berbeda, gitu ya. Pengalaman yang didapat berbeda. Ada pengalaman yang banyak muncul distraksi-distraksi, pikiran-pikiran, emosi itu muncul, gitu. Muncul mungkin teringat dengan tadinya itu di perjalanan mengalami pengalaman yang nggak enak, muncullah pengalaman-pengalaman itu. Ada perasaan tidak suka yang muncul akhirnya, ya. Nah, belum lagi eh, ada suara nyamuk. Nyamuknya satu, tapi bala tentaranya itu banyak, teman-temannya banyak. Jadi nging, 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 nging. Wah, semakin eh, muncul rasa tidak suka di saat itu. Dan ketika kita paksakan untuk tenang, untuk mendapatkan pengalaman tenang seperti yang kemarin, semakin kita nggak dapat. Perasaan tidak suka semakin membesar. Dan ini tidak sekali terjadi, tapi berurutan. Keesokan harinya ketika latihan lagi mengalami hal yang mirip. Keesokan harinya, jadi ini hari yang ketiga berturut-turut perasaan tidak suka. Jadi hari pertama itu oke karena mendapatkan perasaan tenang. Pada hari kedua, ketiga, keempat, jadi 3 hari berturut-turut itu pengalamannya tidak menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Cukup banyak orang kemudian beranggapan bahwa ternyata meditasi itu tidak mudah. Terus kemudian ternyata apa yang saya dapat di hari pertama itu besar kemungkinan hanyalah sugesti saya, eh, terkena sugesti bahwa meditasi itu bisa membuat orang jadi tenang, tapi pada hari kedua, ketiga, keempat itu sugestinya sudah tidak bereaksi sekuat yang hari pertama, maka pada hari keempat pada saat eh, meditasi, pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kayaknya meditasi itu tidak seperti yang digembar-gemborkan, dikatakan bahwa bisa membuat atau mendapatkan ketenangan kalau bermeditasi. Nah, teman-teman, karena kesalahpahaman, kesalahpengertian, ya, karena ketidaktahuan yang sebetulnya, maka apa yang terjadi? Besar kemungkinan itu bisa berdampak orang itu memutuskan untuk berhenti meditasi. Dan keputusan itu ya sebetulnya sangat disayangkan karena berhentinya disebabkan karena ketidaktahuan, ketidakmengertian, ya. Jadi tidak mengerti dengan benar, terus akhirnya ngambil keputusan seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Ya, sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman-teman bahwa ketika kita berada pada rasa suka pada sungai, ya sungai dengan arus deras, rasa suka dan rasa tidak suka. Jadi kita ini terhanyut oleh dualisme atau dua rasa, rasa suka dan rasa tidak suka. Ketika kita terhanyut pada dua rasa ini, maka yang terjadi adalah kita masuk ke dalam jebakan racun.
yang namanya kemelekatan dan kebencian. Jadi ketika kita suka karena kita suka karena kita mendapatkan rasa tenang, ya, maka kita menjadi serakah pada rasa ingin lagi, ingin mendapatkan rasa tenang itu lagi. Jadi kita memasang satu ekspektasi, harapan yang besar bahwa saya kalau meditasi lagi, maka saya menginginkan itu kembali. Jadi akhirnya kita itu mencengkram, ya, mencengkram eh, keinginan untuk mendapatkan ketenangan itu tadi. Itulah sebetulnya cikal bakal kita menjadi menderita karena kita melekat pada rasa suka itu. Nah, terbukti pada hari kedua, ketiga, keempat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Mulailah muncul rasa tidak suka di hari yang pertama. Kenapa? Saya kok tidak mendapatkan pengalaman yang sama ya seperti kemarin. Muncullah rasa tidak suka. Nah, rasa tidak suka yang kita pupuk itu kemudian membuat kita masuk ke dalam perangkap yang namanya kebencian. Kita jadi benci, ya. Benci dengan keadaan itu. Kita benci karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti yang pertama tadi itu. Nah, kebencian itu mendorong kita untuk ngambil keputusan. Ya, saya berhenti. Saya nggak mau latihan lagi. Nah, akibatnya apa? Kita memutuskan untuk tidak mau latihan lagi, justru kita masuk ke dalam jurang penderitaan. Semakin mendalam lagi, semakin mendalam lagi. Jadi, itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi, rasa suka dan rasa tidak suka sebetulnya adalah bentuk perasaan. Sebetulnya dia oke-oke aja. Jadi, itu kalau tidak ditanggapi, artinya cuma disadari saja, tidak kita kemudian membiarkan terhanyut ke dalam rasa suka dan rasa tidak suka, sebetulnya oke-oke aja, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi begitu kita terhanyut, kita terseret oleh arus rasa suka dan tidak suka tadi, maka ya tadi kita terjebak masuk ke dalam perangkap kemelekatan dan kebencian. Dan ujung-ujungnya ya kita jadi menderita. Oke. Nah, saya mengambil kutipan dari buku The Joy of Living yang ditulis oleh guru kita. Jadi ini ada eh, apa namanya teks yang saya ambil di halaman 185. Beliau mengatakan begini. Kemelekatan dalam banyak hal sebanding dengan kecanduan. Jadi kemelekatan itu seperti kecanduan, ya. Ketergantungan kompulsif pada objek atau pengalaman eksternal untuk menghasilkan ilusi keutuhan. Jadi kita itu ketika mendapatkan rasa tenang, nyaman, kan suka gitu ya. Kita me, apa namanya memahami itu sebagai sebuah rasa tenang itu adalah satu pengalaman yang utuh. Jadi nggak bisa berubah, solid gitu. Jadi kita berharapnya itu ini nggak berubah ini. Jadi kalau saya bermeditasi besok atau selanjutnya harus yang saya dapatkan adalah rasa tenang itu tadi. Sayangnya, seperti kecanduan lainnya, keterikatan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jadi kita karena kecanduan, terus kita jadi semakin melekat, ya mencengkram. Ya, semakin hari semakin mencengkram. Apalagi kalau rasa tenang itu, taruhlah kita mendapatkan pengalaman dalam meditasi, bisa kita dapatkan 2-3 hari pertama. Wah, itu semakin semakin kita eh, apa namanya semakin kuat cengkraman kita pada keinginan untuk mendapatkan rasa tenang itu. Jadi kita semakin yakin bahwa wah, kalau kamu meditasi kamu akan mendapatkan ketenangan. Betul itu. Kita promosi nih kepada teman-teman. Sudah, kamu pokoknya meditasi yo, gitu ya. Itu pada hari yang ke
3 ya, karena kita sudah pengalaman hari pertama, kedua, dan ketiga. Hari ketiga kita um, cerita kepada teman-teman kita. Padahal hari keempat dan selanjutnya mungkin pengalaman yang kita dapatkan berbeda. Oke. Nah, kepuasan apapun yang mungkin kita alami ketika kita memperoleh sesuatu, nah sesuatu itu kan bisa juga yaitu di pengalaman ketenangan tadi ya, atau seseorang yang kita inginkan tidak akan bertahan lama. Nah, ini teman-teman, bahwa harus kita sadari, harus kita pahami bahwa pengalaman apapun dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk materi, dalam bentuk apapun, selama itu masih ada bentuk dan terikat oleh ruang dan waktu, pasti ya berubah. Nggak mungkin bisa bertahan. Ya. Jadi cepat atau lambat, pasti akan terjadi perubahan. Yang mana perubahan itu tidak kita inginkan. Ya. Apapun atau siapapun yang membuat kita bahagia hari ini, atau bulan depan, atau tahun ini, pasti berubah. Ya. Kalau jadi apapun atau siapapun. Jadi lagi-lagi apapun itu bisa dalam pengalaman meditasi kita. Ya. Yang telah membuat kita bahagia itu pasti akan berubah. Perubahan adalah satu-satunya realitas relatif yang konstan. Jadi itu pasti terjadi. Sehingga kalau kita mengharapkan itu, mencengkram itu, memegang erat-erat itu, memahami bahwa itu adalah sesuatu yang solid, pengalaman itu sesuatu yang solid, tidak berubah, eksis, maka yang terjadi kita akan menderita. Karena apa? Karena nggak mungkin. Karena itu pasti akan berubah. Nah, pada halaman yang lain, guru kita mengatakan, ini berkaitan dengan, kalau tadi itu berkaitan dengan rasa suka, kalau ini yang berkaitan dengan rasa tidak suka. Setiap keterikatan yang kuat menghasilkan ketakutan yang sama kuatnya bahwa kita akan gagal mendapatkan apa yang kita inginkan atau kehilangan apa yang telah kita peroleh. Jadi ketika kita ya mencengkram rasa suka akan ketenangan itu tadi pada saat meditasi di hari yang pertama, ya, itu akan menghasilkan ketakutan. Takut apa? Takut kalau hari berikutnya kita tidak dapatkan, okay? Atau kita gagal untuk mendapatkannya, okay? Atau kita akan kehilangan pengalaman itu. Jadi ada rasa ketakutan muncul. Gagasan tentang diri yang bertahan lama dan mandiri mendorong kita untuk mengeluarkan upaya besar dalam menolak perubahan. Jadi akhirnya kita itu nggak suka dengan perubahan. Kita mulai berharap untuk jangan terjadi perubahan. Jangan, ini sudah oke, ini sudah cocok, ini saya sudah suka. Kalau berubah, takutnya nanti itu tidak bisa lebih baik daripada yang pertama. Jadi akhirnya tadi, kita menolak perubahan. Oke. Menolak perubahan yang tak terhindarkan, ya, memastikan bahwa diri ini tetap aman dan terjamin. Nah, pada halaman 190, beliau mengatakan dengan banyak cara, kebencian merupakan sebuah ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Memaksa kita untuk bertindak dengan cara-cara yang praktis, menjamin usaha keras kita agar tidak gagal. Jadi, dengan landasan kebencian itu tadi, ya kita itu berusaha supaya tidak terjadi perubahan. Kalau kita sudah mendapatkan kesenangan, kita tidak mau berubah. Jadi gimana caranya supaya jangan berubah? Ya, untuk mendapatkan apapun yang kita anggap akan membawa kita kepada kedamaian, stabilitas, dan kepuasan yang abadi. Di halaman berikutnya, beliau mengatakan, pada tingkat emosional murni, kebencian cenderung bermanifestasi sebagai kemarahan dan bahkan kebencian. Jadi kebencian kita ini cenderung akhirnya muncul apa? Kemarahan kan. Saya nggak suka akan perubahan ini. Kemarin saya bisa mendapatkan ketenangan, hari ini saya nggak dapat, misalkan besoknya lagi ya tidak dapat, besok lusanya lagi tidak dapat, maka muncullah
kebencian tadi, ya kebencian, kemarahan, sampai akhirnya kita memutuskan untuk, dah saya stop untuk bermeditasi. Jadi alih-alih menyadari bahwa ketidakbahagiaan apapun yang Anda rasakan didasarkan pada gambaran yang dibangun secara mental, Anda menganggap wajar jika menyalahkan orang lain, objek eksternal, atau situasi atas rasa sakit Anda. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tadi yang tentang meditasi, mendapatkan ketenangan tadi, bisa jadi loh. Ya, kita mulai menyalahkan kan bahwa oh, ternyata meditasi itu tidak seindah gitu ya, tidak seperti yang digembar-gemborkan. Nah, kita mulai menyalahkan. Oh, saya ketipu nih. Atau wah, saya nggak bisa mendapatkan pengalaman tenang ini gara-gara tadi di jalan, pada saat di jalan lalu lintas macet, terus kemudian itu yang membuat saya jadi eh, apa namanya marah, ya panas, terus kemudian macet lagi, terlambat dimarahi oleh rekan kerja dan sebagainya dan sebagainya. Oke, nah jadi kita mulai mulai menyalahkan hal-hal yang lain yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan ketenangan di dalam meditasi kita. Ya karena ingat-ingat tadi muncul rasa benci, rasa nggak suka dengan pengalaman tadi, makanya kita tidak tenang di dalam bermeditasi. Jadi teman-teman, bahwa rasa suka dan tidak suka di saat kita bermeditasi, sesungguhnya semua itu hanyalah bentuk perasaan kita. Ya, itu sesuatu yang ya seperti itulah yang namanya perasaan. Jadi sebetulnya yang namanya perasaan itu tidak perlu kita sampai sampai larut di dalam kebencian, atau kalau kita suka dengan pengalaman itu kita tidak perlu larut sampai. Jadi izin ya Tom buat jadi narasum. Halo, ini tolong. Ada. Eh itu. Oke, oke, oke. Ya, ya. Jadi teman-teman, bahwa rasa suka dan tidak suka pada saat kita bermeditasi, justru kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai objek pendukung kita. Ya, nah, yang namanya rasa suka dan tidak suka itu kan perasaan. Ya, itu adalah perasaan. Jadi ketika muncul rasa suka, kita gunakan sebagai objeknya, objek meditasi kita untuk terhubung dengan kesadaran kita. Pada saat muncul rasa tidak suka, kita juga bisa manfaatkan sebagai objek pendukung meditasi kita, agar kita bisa terhubung dengan kesadaran kita. Jadi alih-alih kita terhanyut atau mengikuti rasa suka dan tidak suka, justru kita bisa memanfaatkan. Jadi bukan kita yang dikontrol oleh rasa suka dan tidak suka, justru rasa suka dan tidak suka itu kita manfaatkan, kita gunakan sebagai objek pendukung dari meditasi kita. Sehingga kita tidak lagi kayak merasa khawatir pada saat kita meditasi, kita tidak perlu memunculkan atau tidak perlu sampai khawatir, ini nanti kalau saya meditasi, saya bisa tenang nggak ya? Atau jangan-jangan saya tidak bisa tenang. Kalau saya tidak tenang, nanti muncullah rasa tidak suka saya, gitu ya. Jadi kita tidak lagi khawatir tentang hal itu, sehingga kita tidak ragu-ragu di dalam praktek latihan meditasi. Karena teman-teman, pengertian yang benar tentang meditasi adalah esensinya adalah kesadaran, awareness, di mana kita mengenali kualitas sejati kita, yaitu kesadaran. Itu adalah esensi dari meditasi. Bukan untuk mengejar ketenangan, bukan untuk mencari ketenangan, ya. Karena ketenangan itu adalah pengalaman saja, akibat, ya, akibat yang kita lakukan dalam praktek meditasi. Jadi it's okay. Tenang, oke. Okay. Tidak tenang, oke. Okay.
tidak perlu suka dan tidak suka. Nah, sekarang bagaimana cara kita melatih diri kita dengan objek rasa suka dan tidak suka dalam meditasi? Teman-teman, simple sekali. Caranya adalah kita akan rest saja, gitu ya. Kita uh, istirahatkan saja batin kita dalam kesadaran yang terbuka apa adanya. Maka pada saat muncul rasa suka, kita cuman sekedar tahu saja, oh ada rasa suka, it's okay. Kita nggak mencengkram rasa suka itu, nggak kita ikuti. Ya, ini misalkan rasa suka, kita nggak perlu ngikuti rasa suka itu. Sekedar tahu saja. Terus kembali lagi pada rest, istirahat. Pada saat muncul rasa tidak suka, kita tidak perlu menekan rasa tidak suka itu. Ya, kita tidak perlu menekan rasa tidak suka tersebut, kita biarkan saja. Kita cukup tahu saja. Oh, rasa tidak suka. Oke. Nah, jadi teman-teman, yuk kita uh, apa namanya lakukan praktek bersama-sama. Kita akan lakukan 2 kali. Yang pertama seperti itu. Nah, nanti yang kedua, pada saat rasa tidak suka, pada saat rasa suka muncul, kita sengaja menyadari, tapi kita tidak mencengkram, cuman tahu saja, ya tahu. Pada saat dia pergi, ya udah biarkan pergi. Oke, demikian pula rasa tidak suka. Ketika rasa tidak suka muncul, kita cukup sadari saja. Kalau rasa tidak suka itu pergi, ya kita biarkan pergi, nggak usah kita tolak. Ya, oke, kita siapkan dulu yuk postur meditasinya. Oke, teman-teman, silakan tegak luruskan tulang punggungnya. Tegak lurus dengan rileks. Mata boleh terpejam jika Anda lebih nyaman dengan mata yang terpejam. Tapi kalau Anda sedang mengantuk, saran saya matanya dibuka. Oke, teman-teman, sekarang kita tarik nafas yang panjang melalui hidung, kemudian tahan kurang lebih 3-5 hitungan, kemudian kita lepas lewat mulut. Dan istirahatkan batin dalam kesadaran yang terbuka apa adanya. Kita tarik nafas sekarang. Istirahatkan batin apa adanya. Jika ada perasaan suka karena tenang, sadari saja. Tidak terhanyut pada ketenangan, tetapi sadari rasa suka yang muncul. Jika tidak muncul apa-apa, tidak muncul rasa suka ataupun tidak suka, kita cukup beristirahat apa adanya.
Kalau ada perasaan tidak suka muncul, apapun sebabnya, nggak usah ditahan. Sadari saja rasa tidak suka. Tapi kalau rasa tidak sukanya pergi, biarkan pergi. Kalau kita merasa suka dengan keadaan yang tenang ini, tenang, nyaman, rileks, damai, sadari rasa itu. Tahu rasa itu, tapi tidak terhanyut. Kalau rasa itu pergi, biarkan dia pergi. Tidak perlu dicengkram. Kembali kita beristirahat apa adanya. Saat tenang begini, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita terganggu. Ketika muncul rasa tidak suka akan gangguan itu, tidak perlu ditahan, disadari saja ketidaksukaan kita akan gangguan itu. Di saat kita tahu rasa suka atau rasa tidak suka, itulah kesadaran. Di sini kita tidak terhanyut baik oleh rasa suka maupun tidak suka. Di sini kita gunakan rasa suka atas kondisi saat ini sebagai pendukung kita untuk mengenali kesadaran kita. Kita juga gunakan rasa tidak suka yang muncul sebagai pendukung kita mengenali kesadaran kita.
Rasa suka atau tidak suka bukan problem lagi, bukan masalah lagi. Inilah esensi dari meditasi. Bukan tenang atau tidak tenang, tapi kesadaran. Oke, sekarang kita istirahatkan kembali apa adanya. Istirahatkan batin kita apa adanya. Oke, bagi teman-teman yang matanya terpejam, silakan dibuka pelan-pelan. Oke, cukup. Ya, oke, teman-teman. Bagaimana pengalaman Anda? Mungkin bisa kasih komen atau ya berbagi satu aja, karena waktu kita yang sudah ini ya, sudah terbatas. Oke, silakan ada teman-teman yang bersedia. eh, Bagaimana dengan latihan yang baru saja kita lakukan? Oh, oke, lumayan melegakan ya. Jadi Julia. Ya, terima kasih teman-teman atas sekali lagi kehadiran Anda untuk berlatih bersama dan latihan kita ini itu sungguh berharga dan bermanfaat bagi banyak orang, gitu ya. Apakah bagi kita yang hadir bersama maupun orang yang tidak hadir, oke? Okay? Karena apa yang kita lakukan ini membawa sesuatu yang baik, gitu ya. Dan sesuatu yang baik ini mari kita dedikasikan juga untuk makhluk hidup yang lain. Kita akan tutup latihan pada malam hari ini dengan membacakan dedikasi penutup. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, kita akan bacakan satu kali ya, teman-teman. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, selamat malam dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, eh, terus berjuang sukses ya buat ibadah puasanya sampai eh, mencapai di hari kemenangannya. Dan juga pada kesempatan ini saya ucapkan selamat Idul Fitri ya, kembali kepada hakikat kita sebagai manusia sebagaimana adanya. Oke, selamat malam.